Halo sahabat SKSB, dengan Tony lagi di sini. Hari ini saya ingin berbagi tentang 3 cara untuk bisa menghilangkan rasa malu dan gengsi ketika berjualan. Sebagian dari kita mungkin dulu kita merasa takut ya, nggak suka jualan tuh karena alasan yang klasik-klasik lah, alasan-alasan yang klasik kayak malu lah, gengsi, takut dicibir, takut ditolak dan banyak alasan-alasan klasik lainnya ya. Nah, tapi coba dipikirkan deh. Sebenarnya pas kita berjualan itu kita tuh lagi kasih solusi ke orang-orang ya, dan kita begitu memberikan solusi ke orang-orang itu sebenarnya kita sedang mengemasnya dalam bentuk produk ataupun jasa yang kita jual. Nah, semakin solusi tersebut bisa memecahkan masalah seseorang atau orang tersebut, maka semakin mungkin bahwa orang tersebut akan membeli produk kita atau jasa kita, atau semakin larislah produk dan jasa yang kita pasarkan di pasaran seperti itu. Kalau ada produk yang nggak laku, ya mungkin karena value-nya kurang, ya kurang menjawab lah, kurang memberikan solusi pada kebutuhan si calon customer. Ya solusi itu nggak bisa menyelesaikan masalah secara signifikan. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang uang, uang itu hanyalah sebuah efek. Banyak orang berjualan untuk mendapatkan uang, tapi sebenarnya uang itu hanyalah sebuah efek, ya karena jualan sejatinya adalah untuk memecahkan masalah dari yang terjadi di lapangan. Uang efek dari apa, Ton? Uang itu adalah efek dari keyakinan dan semangat Anda ya dalam membantu banyak orang untuk mendapatkan solusi atau value dari produk yang Anda tawarkan ya. Nah, kalau pengen uangnya banyak ya kalau pengen dapetin uangnya banyak ya harus semangat jualannya gitu kan. Nah, kalau pengen mengalir deras uangnya ke rekening Anda gitu kan, masuk, ya harus keras juga perjuangannya. Jadi, nah dan juga dibalik lagi nanti nih, niat jualanmu tuh apa? Ingat ya, jualan itu adalah tentang esensi berjualan itu adalah tentang memberikan solusi. Uang adalah efeknya. Nah, jadi kalau niatnya adalah menolong orang, membantu orang, menemukan solusi atas masalahnya, jadi kalau tiba-tiba yang kita prospek itu menolak, ya nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah sedih. Karena apa? Ya jangan diambil hati, berarti mungkin orang itu nggak butuh solusi dari produk yang Anda tawarkan. Mungkin. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda pengen menghilangkan rasa malu dan rasa gengsi, ya ketika berjualan. Nah, ini lakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah back to niat. Kembali ke niat awalnya. Ingat niat awalnya, ya. Misalnya membantu orang. Udah fokus ke situ. Fokus bahwa kita punya produk dan jasa itu yang bisa membantu dia. Gitu. Ya, melalui produk yang kita hadirkan, melalui jasa yang kita tawarkan. Jadi kalau misalkan dan kalau misalnya kita tahu bahwa produk kita itu bagus, jasa kita itu baik banget dan bisa membantu banyak orang, nah apalagi itu, kenapa harus malu dan gengsi, betul? Nah, dan yang kedua adalah apa? Setiap produk itu ada jodohnya. Ya, setiap produk itu ada jodohnya. Kalau seseorang menolak apa yang kita tawarkan, mungkin dia bukan jodohnya dengan produk kita. Mungkin produk kita memang tidak berjodoh dengan dia. So, jadi kita nggak perlu yang namanya akhirnya masa, aduh baper nih, aduh aku ditolak nih. Nggak usah. Karena memang mungkin bukan jodohnya. Ya. Dan yang ketiga, ya yang perlu yang bisa kamu lakukan adalah apa? Next. Lanjut. Ya. Lanjut kemana, Ton? Lanjut ke prospekan yang lain. Lanjut ke calon customer yang lain. Lanjut ke calon pembeli yang lain. Karena apa? Karena pasti masih banyak orang yang membutuhkan produk Anda. Ya, pasti masih banyak orang yang membutuhkan produk atau jasa Anda. Jadi, kalau niatnya itu menolong orang, kalaupun ditolak, kenapa harus stres dan putus asa? Gitu. Sehingga apa? Sehingga aku jadi malu lah, gengsi lah, takut ditolak lah, takut cibir lah, inilah, itulah. Santai aja. Ya. Ingat 3 hal tadi ya, teman-teman ya. Back to niat ya. Niatnya adalah buat bantu orang. Terus kedua adalah setiap produk itu ada jodohnya. Ya, dan ketiga adalah next. Kalau memang dia menolak produk kita atau apa yang kita tawarkan, mungkin dia belum berjodoh. Seperti itu, ya. Karena jualan adalah aktivitas menolong orang.
yang dibayar. Asik ya. Jadi jualan adalah aktivitas menolong orang yang dibayar. Jadi bayangkan aja banyak orang yang terbantu dengan kehadiran Anda, dengan kehadiran produk Anda, dan bisa menyelesaikan dan membantu menyelesaikan masalah mereka. Dan satu hal lagi, selama produk yang dijual itu halal, maka hasilnya pun akan halal. Nggak usah malu dan nggak usah gengsi. Semoga bermanfaat. Bye-bye.